Kitabihil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam kajian kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, seorang ulama dari Gaza, dan alhamdulillah sampai detik ini yang bersangkutan masih dipanjangkan umurnya, sekalipun tetap berada di dalam wilayah yang terus-menerus digempur oleh pihak musuh. Kitab Ensiklopedia Akhir Zaman malam hari ini melanjutkan pembahasan yang lalu. Kita sampai nomor 4, halaman 326. Nomor 4 mengambil subjudul terombang-ambing di antara kondisi iman dan kufur. Allah Ta'ala berfirman, "Au kazulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjim min fawqihi mawjim min sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ada ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang tindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Surat An-Nur ayat 40. Dalil berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaklah kalian bersegera melakukan amal saleh sebelum fitnah-fitnah terjadi, laksana malam yang gelap gulita. Saat itu, seorang yang beriman di pagi harinya menjadi orang kafir pada sore harinya. Atau pada sore harinya dia beriman, namun menjadi kafir pada keesokan harinya. Karena mereka menjual din, agama, dengan harta dunia. Penjelasan. Ayat yang mulia ini, surat An-Nur 40, di dalamnya ada permisalan bagi terombang-ambingnya orang kafir dalam berbagai fitnah syubhat yang telah mengepung mereka dari segala penjuru. Fitnah membuat mereka tidak bisa lagi menemukan celah untuk menyelamatkan dirinya, yaitu tidak bisa membedakan dan memperoleh keterangan yang jelas, jalan yang benar. Dan perumpamaannya seperti orang yang berada di tengah samudra yang gelombangnya bertumpang tindih, ditambah lagi dengan kondisi gelap dan pekat yang menyelimutinya di hari yang mendung, serta gelap gulita. Oleh karena begitu gelapnya kondisi yang dialaminya, sampai-sampai orang tersebut tidak mampu melihat tangannya. Jadi dia tidak mampu melihat tangannya sendiri. Padahal tangannya itu kan
bagian yang dekat dari dirinya. Mengapa ini terjadi? Karena begitu gelap pekatnya kondisi yang menyelimuti orang tersebut. Dia tidak mampu melihat di sela-selanya sesuatu yang paling dekat darinya, yaitu tangannya sendiri. Orang yang tidak mampu untuk melihat tangannya, bagaimana mungkin dia mendapatkan jalan selamat? Hadis di atas mengisyaratkan terjadinya fitnah dahsyat yang berkembang dari berbagai syubhat yang susul menyusul, serta kebimbangan yang dihias-hiasi umat ini akan tertimpa. Saat fitnah itu terjadi, tiada seorang pun yang mampu untuk menemukan jalan yang benar. Sepertinya yang benar dan yang batil telah bercampur baur. Akibatnya, orang yang mengalami kondisi ini akan menjadi kafir di satu saat, sedangkan dalam kondisi lainnya, dia kembali pada keimanannya. Inilah yang dalam hadis di atas diilustrasikan dengan kaqita'il lailil muslim, malam yang pekat, untuk menunjukkan kondisi kacau balau yang menyelimuti orang tersebut. Maka manusia tidak lagi memperoleh kejelasan status atas berbagai urusan. Telah bercampur baur pada dirinya segala hal dalam kondisi yang pekat dan gelap gulita. Seperti itulah kondisinya, dia tidak dapat lagi memisahkan antara yang hak dari yang batil di tengah-tengah api fitnah yang sedang bergejolak dan meratanya kegelapan yang telah menutupi nuraninya. Jadi hadis ini titik tekannya dari sudut pandang Syekh Mubayyad adalah pada akibat yang ditimbulkan dari kondisi yang penuh fitnah, laksana malam yang gelap gulita. Apa itu akibatnya? Akibatnya terjadi sebuah keadaan berpindah-pindahnya seseorang dari iman kafir, dari kafir iman, begitu. Bahkan perpindahannya itu tidak terjadi dalam waktu yang panjang, tapi dalam waktu yang singkat, tidak sampai 24 jam. Pagi masih beriman, sore kafir. Sore masih beriman, paginya kafir. Ya, jadi cepat sekali terjadi proses perpindahan dari asalnya beriman menjadi kafir. Dan ini disebabkan karena sedemikian gelapnya situasi dan kondisi sampai ke tingkat tidak bisa lagi terlihat mana ini yang benar, mana ini yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Hadis tersebut juga memberikan terapi dari berbagai fitnah itu dengan memperbanyak amal saleh, sehingga amalan-amalan tersebut akan menjadi cahaya yang membimbing pelakunya. Jadi alhamdulillah, sekalipun hadis ini menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan, kondisi fitnah yang masif, yang sampai ke tingkat menyebabkan seseorang pindah-pindah posisi dari beriman dan kafir, tapi di dalam hadis ini masih ada arahan dari Nabi SAW agar tetap bisa berada di atas petunjuk. Nah, arahan itu adalah badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal soleh. Jadi kalau sudah berada dalam situasi zaman di mana fitnah itu begitu masif sampai ke tingkat seperti gelap pekat malam, ya, yang menyelimuti kehidupan ini, maka seseorang itu di antara cara menyelamatkan dirinya adalah dia harus berlomba untuk melakukan amal soleh. Berlomba dengan apa? Dengan fitnah yang ada. Sebab kalau dia tidak bersemangat untuk mubadarah, mubadarah itu artinya memiliki inisiatif yang kencang, ya, untuk mendorong dirinya beramal soleh, maka niscaya fitnah itu akan lebih mendominasi dirinya. Begitu. Dengan menguatnya amal soleh itu, maka amal-amal tersebut
akan berubah menjadi pelita yang menerangi orang tersebut menuju jalan keselamatan, walaupun kegelapan masih tetap menyelimuti. Bahkan dalam kehidupan nyata, banyaknya amal soleh akan membias pada wajah dan hati seseorang sehingga sorot sinar akan terpancar dari dua anggota tersebut. Jadi di tengah-tengah era penuh fitnah ini, bila mana ada manusia-manusia beriman yang tetap bersemangat mubadarah dalam beramal soleh, maka orang-orang ini di tengah-tengah kegelapan zaman itu akan tampil seperti cahaya-cahaya begitu. Ya, karena mereka ini tidak peduli, sekalipun banyaknya fitnah, sekalipun sudah gelap gulita, tapi dia terus memiliki semangat mubadarah, semangat kepeloporan dalam melakukan amal soleh. Ya, karena kecenderungan orang, kalau sudah diselimuti oleh fitnah, dikepung oleh kegelapan, nggak jelas mana yang hak, mana yang batil, kecenderungan orang itu biasanya ngikut aja dengan arus yang ada. Tapi kalau di tengah-tengah situasi seperti itu, masih ada orang-orang mukmin yang mau berinisiatif dan memelopori melakukan amal-amal soleh, maka dia sendiri akan menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan itu. Ya, makanya digambarkan oleh Syekh Mubayyad, bahkan dalam kehidupan nyata, banyaknya amal soleh akan membias pada wajah dan hati seseorang, sehingga sorot sinar akan terpancar dari dua anggota tersebut. Dua anggota itu maksudnya ya wajahnya dan dari hatinya, begitu. Ya. Jika sirna mendung fitnah, maka hati tersebut akan mampu menyingkap berbagai kebaikan dan keberkahan dengan kekuasaan serta takdir Allah Azza wa Jalla, dan sinar terang berbagai kebaikan akan muncul di hati seorang mukmin. Dan barang siapa yang Allah tidak menjadikan lagi cahaya di hatinya, maka siapa lagi yang bisa menjadikan cahaya di hatinya? Hendaknya umat Islam menaruh perhatian yang sangat sungguh-sungguh terhadap formula dari Nabi SAW ini untuk menyelamatkan diri dari berbagai keburukan tersebut. Ya, jadi karenanya di dalam keseharian kita ada doa-doa tertentu yang diajarkan Nabi kita yang berkaitan erat dengan bagaimana kita di tengah-tengah kegelapan tetap bisa menjadi sebab munculnya sinar, ya, sebab munculnya cahaya. Dan itu keseharian saja. Makanya doa-doa keseharian ini harus kita perhatikan, Pak. Contoh, doa ketika kita berjalan ke masjid. Ya, itu kan Masya Allah. Ya Allah maj'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku ini nura, cahaya. Ya, Allah maj'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura, dan di pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dan di penglihatanku cahaya. Ya, wa an yamini nura, di sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura, sebelah kiriku cahaya. Wa min baini yadayya nura wa min khalfi nura, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Ya, wa min fawqi nura wa min tahti nura, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Allah ma'azim li nura yaumal qiyamah. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya-cahaya ini bagiku di hari berbangkit nanti. Nah, jadi orang beriman itu dari perjalanan dari rumah ke masjid saja, dia sudah memohon kepada Allah agar cahaya melingkupi dirinya. Bahkan dirinya sendiri menjadi cahaya. Begitu. Ya. Karena memang salah satu permasalahan besar yang kita hadapi sekarang ini adalah tenggelam dalam zulumat, dalam kegelapan. Ya, dan kegelapan ini nggak boleh kita biarkan. Ya, kita harus menghadapinya dengan cara kita menyumbangkan cahaya, begitu. Itu secara personal, ya. Kemudian secara keluarga, masing-masing keluarga kita jadikan rumah-rumah kita ini sebagai ya rumah-rumah yang bercahaya. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara kita hidupkanlah apa-apa yang menjadi sebab bercahayanya rumah kita. Salah satu contohnya misalnya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Janganlah kalian biarkan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kata Nabi. Ya. Bacakanlah surat Al-Baqarah di dalamnya. Artinya bacakanlah Al-Qur'an secara umumnya, secara khususnya surat Al-Baqarah. Niscaya rumah kita ini menjadi rumah yang bercahaya. Begitu.
Karena kalau tidak ada rumah-rumah yang bercahaya, sudah gelap gulita saja semuanya. Ya karena fitnah sudah begitu masif. Ya kaqita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita. Perhatikanlah kandungan hadis ini, betapa dahsyat dan kuatnya pengaruh berbagai fitnah tersebut bagi kaum muslimin. Dan di dalamnya ada satu indikasi betapa lemahnya keimanan sebagian besar umat Islam pada periode ini. Sampai pada batas tidak adanya kemampuan untuk tetap dalam keimanan meski untuk jangka waktu 24 jam saja. Gitu. Jadi 24 jam beriman saja terus-terusan itu sulit, ya. Ya. Demikianlah dari apa yang diisyaratkan menunjukkan bahwa fitnah ini terus-menerus mendatangi manusia di waktu pagi ataupun sore hari. Besar kemungkinan yang diisyaratkan oleh hadis ini maksudnya adalah fitnah media massa yang memang padanya terdapat kecocokan dari perkara yang disifatkan. Inilah sarana yang paling banyak intensitasnya dalam menyertai setiap orang. Bahkan ketika seseorang masuk ke kamar tidur sekalipun. Dan inilah yang paling banyak pengaruhnya bagi hati. Sarana yang paling luas untuk menyebarkan dan membumikan racun syubhat dan pemutarbalikan perbuatan keji sehingga tampak baik, kelihatan baik. Maka berapa orang yang berjatuhan karenanya? Berapa banyak yang terombang-ambing di antara godaannya? Berapa yang berubah pola pikir, orientasi, tujuan, serta pegangan hidup karenanya? Hadis di atas juga mengisyaratkan bagaimana kuatnya pengaruh fitnah tersebut terhadap seorang laki-laki. Tentunya jika fitnah tersebut mengenai seorang wanita, maka pengaruhnya pun menjadi berlipat. Bahkan wanita yang bersangkutan itu bisa jadi turut menjadi agen dari fitnah tersebut. Jadi artinya wanita tersebut bahkan mengamplifikasi ya, memperkuat fitnah yang memang sudah ada itu. Mengenai hadis ini, Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, menyampaikan komentarnya. Yusbihur rajulu muharriman lidami akhihi wa irdihi wa malihi wa yumsi mustahillan lahu wa yumsi muharriman lidamihi akhihi wa irdihi wa malihi wa yusbihu mustahillan lah. Artinya, boleh jadi pada pagi harinya seseorang masih menghormati keharaman darah, harta, dan kehormatan saudara muslimnya. Tetapi pada sore harinya, dia kemudian melanggar semua itu. Melanggar darah, harta, dan kehormatan saudara muslimnya. Inilah asar dari Hasan al-Basri. Dia mengisyaratkan berdasarkan pemahamannya terkait berbagai penyebab terombang-ambingnya seorang laki-laki di antara kondisi iman dan kafir. Yaitu terjatuhnya seorang muslim ke dalam berbagai syubhat yang menyebabkan dirinya dalam kondisi seperti itu sampai pada batas menghalalkan darah, harta, kehormatan seorang muslim yang lain. Dan kebanyakan kondisi seperti ini tidak terjadi kecuali pada waktu kaum muslimin saling tuduh satu sama lain dengan tuduhan kafir serta terpisahnya mereka dalam berbagai macam kelompok yang sebagian mereka menganggap halal keharaman darah, harta, serta kehormatan kelompok lain. Inilah sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, la tarji'u ba'di kufran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Yang artinya, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Maksudnya setelah aku wafat. Di mana sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain. Ya, istilah yadribu unuk, memukul leher itu artinya membunuh ya, saling membunuh satu dengan lainnya.
Pemahaman Hasan al-Basri terhadap hadis di atas menunjukkan atas buruknya situasi serta kondisi yang dia lihat di zamannya, yaitu di saat kaum muslimin berpecah belah dan berbunuh-bunuhan untuk memperebutkan kekuasaan. Ekses-ekses yang buruk dengan saling mengkafirkan, saling menganggap fasik, dan saling menganggap sesat sebagian mereka terhadap sebagian lainnya, serta berbagai akibat lainnya sampai menghalalkan darah, kehormatan, dan harta yang mestinya diharamkan. Ya, ini yang pertama ya. Jadi terombang-ambing di antara kondisi iman dan kafir. Kemudian poin yang kelima, perpecahan internal di tubuh umat. Dalil dari Sa'ad bin Amir dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dzata yaumin minal 'aliyati hatta idza marra bi masjidi Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi raq'ataini wa sallaina ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan thumma sarafa ilaina faqala sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi thalathan fa'atani ithnataini wa mana'ani wahidah. Sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bis sanati fa'ataniha wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharaqi fa'ataniha wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bermaksud pergi ke Aliyah. Aliyah ini suatu daerah yang menggambarkan perkebunan ya di luar kota Madinah. Nabi melintas di Masjid Bani Muawiyah. Kemudian Nabi memasuki masjid tersebut dan menunaikan sholat 2 rakaat. Dan kami pun sholat bersama beliau. Usai sholat, Nabi berdoa sangat lama. Setelah itu, Nabi menghadapkan wajah kepada kami seraya bersabda, aku memohon kepada Rabbku 3 perkara. 2 di antaranya dikabulkan, sedangkan yang satunya lagi tidak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dibinasakan oleh bencana kelaparan. Maka Allah pun mengabulkannya. Kedua, aku memohon kepada Rabbku agar umatku tidak tenggelam oleh banjir. Maka Allah pun mengabulkan permohonanku. Ketiga, aku memohon agar umatku ini tidak saling baku hantam antara sesama mereka. Inilah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi dalam hadis ini digambarkan sholat 2 rakaat di satu masjid namanya Masjid Muawiyah. Diikuti oleh beberapa sahabat termasuk yang meriwayatkan hadis ini. Mereka ikut sholat di belakang Nabi. Dan ternyata Nabi kemudian berdoa. Doanya panjang sekali. Ternyata isi doanya ada 3 permohonan. Dari 3 permohonan itu 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Yang dikabulkan adalah Nabi memohon agar umat Islam tidak dibinasakan oleh bencana kelaparan. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Agar jangan umat Islam ini ya binasa dikarenakan tenggelam oleh banjir. Dikabulkan juga oleh Allah Ta'ala permohonan kedua ini. Adapun permohonan ketiga, agar umat Islam ini tidak saling baku hantam, ini tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ya. Dalil berikutnya, sahabat Khabbab ibnu Aras radhiyallahu anhu menceritakan kisah yang dia dengar dari ayahnya. Dia berkata sebagai berikut.
Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan fa'atalaha. Qalu ya Rasulullah sallaita salatan lam takun tusalliha. Qala ajal innaha salatu raghbatin wa rahbatin. Inni sa'altullah fiha thalathan fa'atani ithnataini wa mana'ani wahidah. Sa'altuhu alla yuhlika ummati bisanatin fa'ataniha wa sa'altuhu alla yusallata alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha wa sa'altuhu alla yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din famana'aniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat yang amat panjang. Melihat hal ini, para sahabat bertanya, tidak biasanya engkau melaksanakan salat seperti itu? Nabi menjawab, iya benar. Salatku ini adalah salat raghbah dan ruhbah. Ya, raghbah itu artinya harapan. Ya, sedangkan ruhbah artinya kekhawatiran. Ya, jadi salat ini salat yang mengandung di satu sisi harapan-harapan, tapi mengandung kekhawatiran-kekhawatiran. Di dalam salatku, aku memohon kepada Allah 3 perkara. Allah mengabulkan 2 perkara, sedangkan yang satunya lagi tidak dikabulkan. Aku memohon agar umatku ini tidak binasa oleh bencana kelaparan, maka Allah mengabulkan permohonanku ini. Aku memohon agar umatku ini tidak dikuasai oleh musuh di luar mereka. Dan Allah pun mengabulkannya. Namun ketika aku memohon agar umatku ini tidak merasakan kekejaman di antara sesama mereka, Allah tidak mengabulkannya. Baik, penjelasan. 2 hadis di atas mengisyaratkan betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka dari itu salat yang beliau lakukan tidak seperti biasanya. Beliau memanjangkannya disertai perasaan harap dan cemas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan semua itu demi meringankan beban derita yang akan ditanggung umatnya dan sekaligus memberi peringatan agar umatnya tidak terperosok dalam kebinasaan. Dan Rasul yang mulia ini di dalam salatnya telah memohon kepada Rabb-Nya yang Maha Agung bagi umatnya agar diselamatkan dari 3 bencana yang membinasakan. Bencana paceklik merata yang melahap habis, yang masih basah dan yang kering. Banjir, dalam satu riwayat disebutkan cengkraman musuh dari luar. Dan yang ketiga, perpecahan intern dalam tubuh umat Islam, sehingga banyak partai, golongan, dan kelompok yang saling berseteru satu sama lain, yang pada akhirnya akan mengakibatkan perang saudara. Perhatikan 2 hadis tersebut, bahwa permohonan Rasulullah SAW kepada Rabb-Nya yang 2 telah dikabulkan, sedangkan yang ketiga ditolak. Dari apa-apa yang beliau isyaratkan, bahwa kehancuran ini merupakan satu bagian dari takdir Allah Ta'ala terhadap umat Islam. Sedangkan fakta-fakta dan perjalanan sejarah memang menunjukkan kesimpulan bahwasanya sebagian besar negeri-negeri Islam terpecah belah karena konflik intern yang lebih disebabkan oleh perpecahan mereka yang pada kelanjutannya telah menimbulkan berbagai friksi, partai, serta kelompok yang rentan terjadinya perseteruan, bahkan peperangan antara satu sama lain. Bahkan generasi sehebat para sahabat pun tidak dapat menjauh dari bencana perpecahan ini. Jadi kita sadar ya, dalam perjalanan sejarah Islam yang mulia ini,
Bahkan di zaman setelah wafatnya Umar bin Khattab, ya khususnya setelah munculnya kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka mulai terjadi perpecahan di dalam tubuh umat, ya. Walaupun perpecahan itu kalau diurut kacang gitu ya, ditelusuri, memang diawali dari adanya virus yang datang dari luar, yaitu sosok Yahudi Yaman yang berpura-pura masuk Islam bernama Abdullah bin Saba, yang setelah dia menjadi Muslim, kemudian dia menyebarluaskan suatu berita hoax, ya. Berita hoax bahwasanya kata dia, sebelum Nabi wafat, Nabi itu menyampaikan wasiat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib mengenai kepemimpinan. Kalau Nabi wafat, maka yang menggantikan haruslah Ali bin Abi Thalib. Padahal cerita ini tidak ada. Ini hoax, ya. Nah, yang lebih beratnya lagi, ketika cerita ini terus-menerus dia sebarkan, ada saja yang percaya. Dan mereka yang percaya ini diolah lagi sama Abdullah bin Saba. Kalau kamu percaya, nah sekarang lihat, setelah Nabi wafat siapa yang jadi pemimpin? Apakah Ali? Bukan, Abu Bakar. Nah karenanya Abu Bakar itu merampas kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Bakar itu kafir. Karena tidak mau taat kepada wasiat Nabi. Terus setelah Abu Bakar wafat, siapa yang menggantikan? Apakah Ali bin Abi Thalib? Tidak, Umar bin Khattab. Nah berarti Umar juga merampas. Maka Umar juga kafir. Karena tidak taat pada wasiat Rasul. Nah setelah Umar wafat, siapa penggantinya? Ali bin Abi Thalib? Tidak, Utsman bin Affan. Nah Utsman juga kafir. Maka karena Utsman sekarang menjadi khalifah, mari kita turunkan dia. Mari kita protes sama dia. Begitu. Ya. Jadi ini awal mula friksi internal. Dan kita tahu kisah mengenaskannya bagaimana setelah sekian hari dikepung rumahnya Khalifah Utsman, akhirnya para pengacau ini merangsek masuk ke rumahnya Utsman bin Affan, lalu membunuh, ya, manusia mulia Utsman bin Affan ini secara keji, ya. Didapati Utsman bin Affan sedang tilawah Al-Qur'an sehingga ketika dia dipenggal, ya, maka darahnya pun menetes kepada, ya, mushaf suci yang sedang dia baca. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, bahkan generasi sehebat para sahabat pun tidak dapat menjauh dari bencana perpecahan ini, ya. Bedanya konflik intern yang terjadi di zaman mereka para sahabat tidak sampai menyentuh batasan akidah dan moralitas. Hal ini semata-mata karena keteguhan mereka dalam memprioritaskan kehidupan akhirat, di samping niat mereka yang tulus untuk mencapai al-haq, kebenaran, dalam ijtihadnya masing-masing. Adapun sesudah para sahabat, konflik tersebut mulai terbentuk dalam perseteruan memperebutkan hal-hal yang bersifat duniawi. Lebih parah lagi, konflik keduniaan tersebut juga mengusik sisi akidah, akhlak moral, dan arah perjuangan din agama. Fenomena ini tampak jelas pada kasus yang menimpa kerajaan Islam dinasti Abbasiyah, suatu daulah yang di dalamnya tergabung belasan negara-negara bagian di bawah payung khilafah. Akan tetapi masing-masing negara bagian tersebut saling melancarkan tipu daya untuk menghancurkan negara bagian yang lain. Dan umat Islam tetap dalam kondisi terpecah-pecah seperti ini sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa hukuman ini akan terus diujikan bagi umat Islam hingga hari kiamat tiba. Di samping juga mengindikasikan bahwa penyebab terbesar dari kehancurannya diakibatkan oleh masalah ini. Sebagian orang mungkin ada yang menyangkal. Dia berkata, hukuman ini tidak saja mencakup permasalahan perpecahan umat Islam,
tetapi juga dua bencana yang dimohonkan agar terhindar darinya, yaitu banjir dan kelaparan. Buktinya, baik secara individu maupun kolektif, umat Islam juga ada yang tertimpa kelaparan maupun banjir. Fakta menunjukkan bahwa bencana tsunami karena gempa tektonik di Indonesia tahun 2004 telah melibas kurang lebih 500.000 nyawa yang sebagian besar adalah umat Islam. Nah, tapi disanggah, ya, dibantah oleh penulis kitab ini, Syekh Mubayyad. Sanggahan ini dapat dijawab sebagai berikut. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat ini memang telah tertimpa berbagai bencana, mulai dari banjir, gempa, dan bencana alam lainnya. Akan tetapi, berbagai bencana ini tidak menimpa umat secara keseluruhan dan juga tidak menimbulkan kehancuran secara total sehingga melenyapkan umat Islam dari muka bumi. Inilah maksud yang terkandung dalam permohonan yang dipanjatkan Rasulullah SAW kepada Allah untuk umat beliau. Artinya, tidak akan mungkin terjadi bencana gempa yang menghabiskan seluruh kaum muslimin. Dan tidak mungkin terjadi bencana kelaparan yang membinasakan umat secara keseluruhan. Akan tetapi sangat mungkin jika umat Islam saling bermusuhan satu sama lain yang menjadikannya hancur secara total. Sedangkan kandungan hadis pun tidak menunjukkan pada apa yang disangkakan oleh orang yang menyangkal tersebut. Jadi menurut Syekh Mubayyad, sekalipun memang dalam perjalanan sejarah ada umat Islam yang terbunuh atau mati karena bencana banjir, karena kelaparan, tapi itu biasanya hanya sebagian saja, tidak seluruh umat Islam. Ya. Sementara berdasarkan hadis-hadis tentang 3 doa Nabi, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan sekali justru kehancuran umat ini disebabkan karena saling serang satu dengan lainnya. Ya, ketika mereka saling menyerang satu dengan lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik secara keseluruhan. Tetapi jika di tengah mereka terjadi kelaparan atau paceklik, itu hanya di beberapa wilayah jika dibandingkan dengan seluruh wilayah yang dihuni umat Islam. Dan dari pemahaman beliau ini, mungkin muncul sanggahan lagi. Perpecahan dan peperangan intern juga tidak membinasakan umat Islam secara keseluruhannya. Jawaban, perpecahan serta bencana yang paling dominan dijadikan ciri khas bagi eksistensi umat jika mereka dapat menghindar darinya. Barang siapa yang selalu mengikuti perkembangan sejarah umat Islam, maka dia akan temukan bahwa umat Islam selalu mengalami bencana ini sejak zaman sahabat sampai hari ini. Sangat jarang sekali satu masa dari keseluruhan sejarah umat terlepas dari konflik serta peperangan, maksudnya intern ya. Dan siapapun yang mencermati statistik jumlah korban akibat peperangan intern tersebut, maka dia pasti mendapati lebih banyak dibandingkan dengan seluruh bencana yang lain. Jadi dibandingkan bencana banjir, dibandingkan bencana kelaparan ya, tiap kali terjadi bencana yang sifatnya konflik internal sampai perang internal ya, itu selalu saja mengakibatkan korban yang terbunuh itu lebih banyak daripada bencana-bencana alam tadi. Ya, bencana kelaparan. Sehingga jadi bisa dikatakan bahwa sebagian besar kehancuran umat ini hanyalah disebabkan oleh konflik serta peperangan intern yang jauh lebih banyak korbannya daripada bencana paceklik dan bencana alam. Ya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita cukupkan sampai sekian. Tampaknya sebentar lagi waktu Isya tiba, ya. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, sekalipun ini adalah hadisnya begitu jelas, ya, tapi kita umat ini tidak boleh
menjadi salah satu faktor yang memperkeruh ya konflik internal. Makanya diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah itu, kalau kita ingin menjadi bahagian dari prajurit Allah, maka hendaknya ada satu sifat yang harus kita kembangkan, yaitu sifat adzillatin 'alal mu'minin, berlaku lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Atau kalau dalam surat Al-Fatah ayat terakhir itu diistilahkan dengan ruhama'u bainahum, ya, orang-orang beriman itu saling berkasih sayang satu dengan lainnya. Ya, kita tidak bisa menghilangkan konflik internal, tapi kita bisa menguranginya dengan cara kita memiliki karakteristik ya tentara Allah yang semestinya, yaitu adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama beriman, orang beriman, dan ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang satu dengan lainnya. Baik, kita cukupkan untuk malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.